Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di saat ini, walaupun suasana di sekitar kita begitu banyak virus-virus, dan saat ini negara kita sedang mengalami pandemi COVID. Namun saudaraku, saat ini mari kita terus untuk memuji menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi kata-Mu, sembah dan puji penuhi kata-Mu, sembah dan puji penuhi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji penuhi kata-Mu, sembah dan puji penuhi kata-Mu, sembah dan puji penuhi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja kami, Yesus Tuhan adalah Raja kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Biasa setia dan tidak pernah meninggalkan buah karya cipta
Shalom saudaraku, kita persiapan hati kita untuk kita memasuki pujian penyembahan. Mari saudaraku, kita puji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita sembah Tuhan kita dengan segenap hati kita. Mari saudara, kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Pujian ini katakan, Tuhan memegang pimpinan. Pimpinan dalam tiap perbuatanku, hatiku senang dan aman. Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Tuhan memegang pimpinan dalam setiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman. Tuhan memimpin hidupku. Masuk rap yang kedua. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Tuhan memimpin hamba-Nya. Tuhan memimpin hamba-Nya. Mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kasih pertolongan yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami, sehingga pagi hari ini kami dapat mempersembahkan bagi Tuhan. Kiranya Engkau sucikan setiap persembahan kami sehingga boleh dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kiranya firman-Mu
boleh tumbuh subur di dalam setiap hati kami dan berbuah lebat seperti yang Engkau ingini. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia ini. Engkau sudah memberkati bangsa dan negeri kami. Kami percaya Tuhan Kau terus menolong dan akan terus menuntun bangsa dan negeri kami. Terlebih Tuhan pada saat pandemi COVID-19 ini Tuhan yang sudah melanda di seluruh bumi. Tuhan kami mohon kasih pertolongan-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati setiap vaksin yang sudah diberikan pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia ini. Kiranya vaksin ini boleh sampai kepada rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Berkati Tuhan akan vaksin ini sehingga dapat melepaskan kami dari COVID-19 ini. Dan kami bersyukur untuk pemerintah yang sudah mengadakannya. Juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah negeri kami Indonesia ini. Dari jajaran pemerintah yang ada di Indonesia ini. Bapak Presiden yang memimpin negeri kami sampai kepada pemerintahan di daerah kami, di kelurahan RT RW kami. Tuhan berkati setiap pemimpin kami dengan hikmat kebijaksanaan-Mu. Berkati mereka dengan hati yang takut akan Engkau. Berkati mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka mampu untuk menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Terkhusus Tuhan bagi kota Solo yang kami tempati. Kami bersyukur Tuhan untuk vaksin yang sudah berjalan sampai hari ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati kota Solo ini. Kota Solo boleh tetap aman, adem ayem, dan boleh senantiasa bersujud kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis, perawat, dokter, tenaga kesehatan yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kepada setiap mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka mampu untuk melayani akan orang-orang yang saat ini terkena virus COVID-19 ini. Tolong Tuhan, bentengi mereka dengan kekuatan-Mu, sehingga mereka terus boleh melayani akan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pembangunan tempat pembinaan anak di gereja kami. Tuhan, pembangunan sudah sampai hari ini berjalan dengan baik. Dan Tuhan sudah memberkati gereja kami secara luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus berdoa untuk tempat pembinaan anak ini. Kiranya Tuhan terus akan menolong pekerja-pekerja yang ada, panitia pembangunan yang ada. Juga Tuhan, dana yang saat ini masih sangat kami butuhkan. Kiranya Tuhan terus menolong memberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memulai dan Engkau juga yang akan mengakhirinya. Biarlah pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk majelis jemaat di GKMI Mojosongo ini. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami sehingga kami terus dapat bersatu hati untuk bersama-sama maju di dalam pelayanan, maju di dalam terus memperkuat iman kami untuk kami terus boleh memuji memuliakan Engkau. Berkati ya Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang terus akan berusaha untuk kemajuan gereja ini. Sehingga mereka boleh terus menerima berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga ya Tuhan bagi sekolah anak-anak kami. Tuhan, saat ini mereka terus belajar dengan cara online. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan akan anak-anak kami sehingga dapat belajar dengan baik. Berkati guru-guru yang memandunya. Berkati juga anak-anak kami dengan kecerdasan kepandaian. Sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan kelak akan meraih cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat-Mu yang bergumul akan sakit penyakit. Tuhan, tolong berikanlah kesembuhan bagi setiap mereka. Jemaat-Mu yang bergumul dengan perekonomian, Tuhan kiranya Engkau menolong memberkati setiap anak-anak-Mu yang bergumul akan pekerjaan.
Tolong Tuhan, berikanlah mereka pekerjaan yang sesuai dengan kehendak mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan pasangan hidup. Tuhan juga kiranya akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Berkati juga ya Tuhan yang bergumul dengan keturunan. Tuhan juga akan memberkati, menganugerahkan kepada setiap mereka yang bergumul dengan keturunan. Kami serahkan Tuhan pergumulan saudara kami semua di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati dan menolong mereka. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau serahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan biarlah kami boleh terus memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Telah memimpin setiap kita saudaraku. Karena itu saudaraku, mari bersama-sama kita senantiasa mendekat kepada Tuhan. Kita senantiasa berada di sisi Tuhan. Rasakan kehadirat Tuhan saudaraku, sehingga kita bisa melangkah senantiasa bersama Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan senantiasa beri yang terbaik buat kita. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita pujikan, Kau telah memilihku. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita memasuki bulan Juli yang oleh sinode kita GKMI ditetapkan sebagai bulan keluarga. Selama 1 bulan penuh kita merenungkan, merefleksikan tentang tema-tema tentang keluarga. Bagaimana kita membangun satu keluarga Kristen yang dimuliakan dan memuliakan oleh Allah. Pada hari Minggu ini kita berbicara tentang keluarga sebagai tempat kepujian dan kemuliaan bagi Allah. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal 1. Kita mulai ayat 3 sampai seterusnya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Ayat yang ke-12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita hendak merenungkan tentang bagaimana membangun dan menjadi keluarga Kristen, keluarga orang percaya sebagai tempat kepujian dan kemuliaan bagi Allah kita. Keluarga adalah bagian yang penting di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Tuhan menghendaki keluarga-keluarga orang yang percaya menjadi tempat untuk kepujian dan kemuliaan nama Allah. Di dalam Perjanjian Lama, kita melihat ada beberapa keluarga yang ditulis dalam narasi Perjanjian Lama dan sebagai keluarga yang gagal di dalam kepujian dan kemuliaan Allah. Kita melihat misalnya dari keluarga Ishak, Yakub, Esau, terjadi suatu pertentangan, terjadi suatu konflik yang sangat tajam, dan di dalam keluarga itu kerukunan menjadi suatu hal yang sulit didapatkan. Kita juga melihat kegagalan dari keluarga Imam Eli, di mana anak-anaknya akhirnya mendapatkan suatu hukuman karena tindakan yang dianggap berdosa di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan Imam Eli. Jadi Alkitab juga secara jujur menuliskan narasi-narasi keluarga-keluarga yang kurang berkenan dan dianggap gagal. Kalau kita memperhatikan Daud dalam konteks keluarga juga banyak mengalami kegagalan. Anak-anaknya saling bertikai, bahkan Absalom melakukan satu tindak kekerasan dan pemberontakan, dan sampai akhirnya Absalom dihukum mati. Nah, ini suatu yang sangat memilukan di hadapan Tuhan, tidak mendatangkan pujian dan kemuliaan di hadapan Allah. Tetapi kita juga diperlihatkan suatu narasi-narasi yang sangat indah tentang keluarga yang sukses di hadapan Allah. Kita juga bisa menyaksikan keluarga Nuh yang sangat diperkenan Tuhan dan hidup di dalam kesalehan dan kesetiaan. Dan keluarga Nuh dipakai oleh Allah sebagai satu simbol keluarga yang mendatangkan keselamatan dan kepujian di hadapan Allah pada zamannya. Kita juga melihat keluarga Henokh yang dikenal sebagai keluarga yang saleh dan setia di hadapan Allah. Meskipun demikian, kita juga menyaksikan keluarga Ayub yang juga berantakan, meskipun pada akhirnya Tuhan memulihkan keluarga itu. Nah, di dalam Perjanjian Baru,
keluarga juga menjadi bagian yang penting di hadapan Tuhan. Karena keluarga diharapkan untuk menjadi tempat di mana kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus Kristus di muka bumi itu terjadi di dalam keluarga-keluarga orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kita baca di dalam Efesus ini, ada makna keluarga yang terambil di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus, maka kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga muncullah suatu istilah keluarga anak-anak Allah. Itu orang-orang yang percaya di dalam Yesus, dia terhimpun di dalam suatu gereja, dan itulah keluarga dari kasih karunia Allah sebagai tempat untuk kepujian dan kemuliaan Allah. Jadi ingat saudara, di dalam konteks perjanjian baru, keluarga di dalam Kristus itu dinampakkan di dalam gereja yang kita bangun sebagai komunitas orang yang percaya. Jadi sebenarnya kehidupan bergereja adalah kehidupan berkeluarga di dalam kasih karunia Yesus. Dan Tuhan menghendaki di dalam keluarga gereja itu sebagai tempat untuk kepujian dan kemuliaan nama Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi juga keluarga oleh karena kasih karunia juga dalam arti keluarga dalam lingkup kecil di rumah kita masing-masing. Tuhan menghendaki di setiap keluarga orang-orang yang percaya kepada Yesus, keluarga itu menjadi tempat kepujian dan kemuliaan bagi Allah. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Bagian kedua yang akan kita renungkan pada hari ini, saudara, adalah bagaimana kita membangun keluarga yang dikehendaki Tuhan itu. Bagaimana unsur-unsur yang perlu kita perhatikan untuk membangun suatu keluarga yang mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi Allah. Yang pertama yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan keluarga kita, keluarga adalah tempat untuk mengajarkan firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan yang kita ajarkan di dalam keluarga itu, Tuhan menginginkan supaya anggota keluarga membangun suatu karakter rohani yang mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi Allah. Jadi saudara, firman Tuhan mengingatkan pada kita di dalam bulan keluarga ini, keluarga saudara, keluarga saya adalah tempat untuk mengajarkan firman Tuhan, tempat untuk membangun suatu karakter yang indah di hadapan Allah, yaitu karakter rohani yang didasarkan dari firman Tuhan. Dan kalau kita mencermati situasi akhir-akhir ini, menurut saya inilah waktu di mana keluarga-keluarga orang percaya sungguh-sungguh dengan setia dan berusaha membangun mezbah bagi keluarganya. Usahakan mungkin 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Usahakan untuk kita kumpul dengan keluarga, berdoa bersama dengan keluarga, membaca Alkitab bersama dengan keluarga, dan menaikkan pujian bersama dengan keluarga. Karena disitulah sumber kekuatan di dalam menghadapi kesulitan dan masa-masa yang penuh dengan tantangan. Di dalam kitab Ulangan diajarkan bahwa ajarkan firman Tuhan untuk membangun kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dengan berulang-ulang, dengan tekun berulang-ulang, ya, sampai membangun suatu karakter rohani yang indah. Keluarga yang setia dan taat terhadap firman Tuhan dan karakter yang indah
di dalam firman Tuhan akan mendatangkan puji-pujian dan kemuliaan Allah bagi orang yang melihat dan menyaksikan kehidupan keluarga kita. Yang kedua, unsur yang kedua, keluarga adalah tempat untuk membangun kerukunan. Berkali-kali di dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur, Amsal juga, lalu dituliskan bahwa keluarga adalah tempat untuk membangun kerukunan. Kerukunan di dalam keluarga menjadi satu faktor yang sangat penting di dalam kepujian dan kemuliaan nama Allah. Kalau keluarga yang kita bangun sebagai keluarga orang percaya tetapi tidak ada kerukunan di keluarga kita, maka orang lain akan mencemooh dan menghina kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga di dalam keluarga kita di gereja. Gereja adalah tempat untuk membangun kerukunan dan untuk mendidik dan membangun karakter rukun dalam kehidupan bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam makna kerukunan ini maka juga dikehendaki di dalam keluarga membangun suatu sikap respek satu dengan yang lain. Sikap untuk saling menjaga dan menghormati satu dengan yang lain yang didasarkan pada sikap saling mengasihi. Satu hormat, respek itu terjadi kalau di dalam keluarga itu ada spirit atau kekuatan untuk saling mengasihi. Maka terjadi suatu sikap saling menjaga satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling melindungi satu dengan yang lain, dan menjaga nama baik di dalam keluarga itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang juga sangat penting, bahwa Tuhan menghendaki di dalam keluarga orang-orang percaya, disitulah tempat untuk membangun rezeki berkat yang Tuhan curahkan di dalam keluarga itu. Dan kunci dari berkat dari Allah di dalam keluarga adalah kesetiaan dan ketaatan di dalam keluarga itu kepada Allah. Itulah kunci berkat dan kebahagiaan di dalam keluarga orang-orang yang percaya. Saudaraku, unsur yang keempat dan yang terakhir yang Tuhan kehendaki bagi keluarga-keluarga orang percaya, di dalam keluarga kita Allah menghendaki supaya keluarga menjadi tempat untuk mendidik dan membangun generasi yang memuliakan Allah. Generasi yang tidak hanya pandai di dalam akalnya, tetapi generasi yang juga pandai di dalam budinya, di dalam jiwanya, dan juga di dalam hatinya. Generasi yang cemerlang secara akali, dan generasi yang cemerlang secara rohani, dan generasi yang cemerlang secara karakter di hadapan Allah. Nah, keempat unsur ini kita meyakini keluarga kita akan dipakai oleh Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan Allah. Keluarga berharga di mata Allah. Marilah kita membangun keluarga yang berharga ini menjadi keluarga yang menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, memelihara keluarga kita, melindungi dan menyertai. Amin. Haleluya. Kita bersyukur pada saat ini kita sudah memperoleh begitu banyak berkat yang Tuhan sudah curahkan melalui sabda firman-Nya, melalui pujian penyembahan kita. Dan saat ini saudaraku, di bulan keluarga yang sangat membahagiakan kita, mari kita senantiasa melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Dan saat ini, mari kita bersama-sama mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita pujikan keluarga yang mengasihi Tuhan. Pujikan
sukacita saudaraku. Hujan ini sungguh membuat kita semangat, membuat kita lebih lagi berbahagia. Keluarga yang mengasihi Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakmu, hormatilah orang tuamu, tunduklah kepada suamimu, bijaklah terhadap istrimu. Mari kita pujikan sekali lagi. Keluarga yang mengasihi Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakmu, hormatilah orang tuamu, tunduklah kepada suamimu, bijaklah terhadap istrimu, bijaklah terhadap istrimu, bijaklah terhadap istrimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, memelihara di dalam kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.